Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 10 Agustus 2026. Situasi keamanan di Timur Tengah kembali memasuki fase yang sangat sensitif. Ketika upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran masih berlangsung, kelompok Houthi di Yaman kembali melancarkan serangan besar terhadap kota pelabuhan strategis Mocha di pesisir Laut Merah. Serangan tersebut terjadi pada Minggu 9 Agustus 2026 dan perkembangan terbarunya terus menjadi perhatian pada Senin 10 Agustus 2026. Insiden ini semakin meningkatkan kekhawatiran bahwa konflik yang melibatkan Iran dan kelompok-kelompok sekutunya masih berpotensi meluas di kawasan. Menurut laporan Reuters, serangan Houthi terhadap Mocha menewaskan sedikitnya 7 orang, terdiri atas 4 personel militer dan 3 warga sipil. Sedikitnya 30 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Yaman juga menyatakan bahwa sistem pertahanan udara berhasil mencegat dan menjatuhkan 11 pesawat nirawak Houthi yang terlibat dalam operasi tersebut. Rekaman yang disiarkan stasiun televisi Al-Masirah, media yang berafiliasi dengan Houthi, memperlihatkan peluncuran sejumlah rudal balistik dan pengerahan pesawat nirawak dalam operasi tersebut. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sari, mengatakan sasaran operasi mencakup lokasi konsentrasi pasukan Arab Saudi serta gudang-gudang persenjataan. Namun pihak militer Yaman menyatakan, serangan juga menghantam kawasan permukiman di Mocha dan mengakibatkan korban di kalangan warga sipil. Mocha memiliki nilai strategis yang sangat penting karena berada di pesisir Laut Merah dan tidak jauh dari Selat Bab el-Mandeb, salah satu jalur pelayaran internasional terpenting yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan Samudra Hindia. Karena itu, peningkatan aktivitas militer di kawasan tersebut tidak hanya terdampak terhadap perang di Yaman, tetapi juga berpotensi memengaruhi keamanan jalur perdagangan dan pengiriman energi internasional. Serangan terhadap Mocha juga berlangsung di tengah meningkatnya kekhawatiran Arab Saudi terhadap aktivitas kelompok-kelompok bersenjata yang didukung Iran. Beberapa hari sebelumnya, pada 6 Agustus 2026, seorang pejabat senior Saudi mengatakan bahwa Riyadh menerima informasi intelijen mengenai kemungkinan serangan terkoordinasi dari Houthi di selatan, serta kelompok bersenjata pro-Iran di Irak dari arah utara. Di tengah meningkatnya ketegangan tersebut, perhatian internasional juga tertuju pada langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Iran. Dalam wawancara melalui telepon dengan Axios yang dipublikasikan pada 9 Agustus 2026, Trump memberikan sinyal bahwa Washington untuk sementara tidak terburu-buru melancarkan operasi militer baru terhadap Teheran. Trump menggambarkan strategi yang sedang dijalankannya terhadap Iran seperti sebuah permainan catur. Menurut Trump, Amerika Serikat saat ini mengambil pendekatan yang relatif tenang sambil menunggu tekanan ekonomi terhadap Iran menghasilkan dampak yang lebih besar. Segala sesuatunya akan terselesaikan, ini seperti permainan catur, ujar Trump. Berbeda dengan sejumlah pernyataan kerasnya sebelumnya, Trump dalam wawancara tersebut tidak secara langsung mengancam Iran dengan serangan militer baru. Ia justru menyoroti memburuknya kondisi perekonomian Iran. Trump mengatakan Iran sedang menghadapi inflasi sangat tinggi dan kekurangan sumber daya keuangan. Menurutnya, tekanan yang dihadapi Teheran bahkan telah memengaruhi kemampuan pemerintah dalam membiayai aparat dan pasukannya. Strategi tersebut menunjukkan bahwa Washington tampaknya sedang mencoba menggunakan tekanan ekonomi sebagai instrumen utama, setidaknya untuk sementara waktu, daripada langsung membuka kembali operasi militer berskala besar. Kebijakan itu menjadi penting karena hanya beberapa waktu sebelumnya, Trump disebut hampir kembali mempertimbangkan aksi militer besar terhadap Iran. Namun jalur diplomasi yang melibatkan Amerika Serikat, Iran, dan Oman masih belum sepenuhnya tertutup. Salah satu persoalan utama adalah masa depan pelayaran melalui Selat Hormuz, jalur strategis yang memiliki peranan sangat besar terhadap perdagangan energi dunia. Di dalam Iran sendiri, tekanan ekonomi dan militer dari luar juga disebut semakin memperumit dinamika politik internal. Sejumlah laporan media menggambarkan adanya persaingan antar kelompok yang menginginkan kompromi untuk mencegah kondisi ekonomi Iran semakin memburuk, dan kelompok garis keras yang menolak memberikan konsesi besar kepada Washington. Presiden Iran Masoud Pezeshkian selama ini dipandang berada pada kubu yang lebih terbuka terhadap penyelesaian diplomatik. Sebaliknya, sejumlah tokoh konservatif dan unsur kuat di lingkungan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau RGC dinilai menginginkan sikap yang jauh lebih keras. Namun laporan mengenai pembagian kubu dan siapa tepatnya yang memimpin masing-masing kelompok perlu diperlakukan dengan hati-hati karena kondisi politik Iran saat ini sangat tertutup dan sebagian informasi mengenai perebutan pengaruh di tingkat elit sulit diverifikasi secara independen. Persoalan menjadi semakin rumit karena berbagai faksi politik Iran sama-sama berusaha mengaitkan posisi mereka dengan dukungan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang pada akhirnya memiliki pengaruh terbesar dalam menentukan arah kebijakan Iran terhadap Amerika Serikat. Di sisi lain, pasar prediksi juga memperlihatkan adanya ekspektasi bahwa ketegangan mungkin dapat berangsur mereda. Namun angka probabilitas di platform seperti Polymarket pada dasarnya hanya mencerminkan posisi dan ekspektasi para pedagang pada suatu waktu, bukan ramalan resmi ataupun jaminan bahwa sebuah peristiwa akan benar-benar terjadi. Trump sendiri disebut semakin memprioritaskan satu tujuan praktis, memulihkan kebebasan pelayaran komersial di kawasan. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi Washington tidak lagi semata-mata berkaitan dengan program nuklir Iran. Keamanan Selat Hormuz, kebebasan navigasi, stabilitas pasokan energi, aktivitas kelompok proksi Iran, dan perlindungan negara-negara Teluk kini menjadi bagian dari perhitungan yang jauh lebih besar. Perkembangan pada 9 hingga 10 Agustus 2026 memperlihatkan kontradiksi yang sangat jelas. Di satu sisi, Trump memberikan sinyal bahwa Amerika Serikat bersedia menahan diri dan membiarkan tekanan ekonomi bekerja. Namun di sisi lain, kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran justru kembali meningkatkan operasi militernya di Yaman dan kawasan Laut Merah. Situasi tersebut membuat Timur Tengah masih berada dalam kondisi yang sangat rapuh. Apabila diplomasi mengenai Selat Hormuz berhasil menghasilkan kompromi, peluang untuk mengurangi ketegangan antara Washington dan Teheran dapat terbuka lebih lebar. Namun apabila serangan Houthi dan kelompok bersenjata pro-Iran terus meningkat, tekanan terhadap Amerika Serikat dan negara-negara Teluk untuk memberikan respon juga akan semakin besar. Untuk saat ini, strategi Trump tampaknya adalah menunggu sambil mempertahankan tekanan maksimal terhadap Iran, sebuah pendekatan yang ia sendiri gambarkan seperti permainan catur. Ketika setiap langkah diperhitungkan dan satu keputusan yang keliru dapat mengubah keseluruhan permainan. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.